Selamat malam. Kamu nyanyi? Halo, selamat malam, Salin. Dengar suara aku nggak? Halo, oh. Halo, Sumeda. Halo, Ali. Halo, Salin. Selamat malam. Halo. Oh, sorry ya, teman-teman. Sebelumnya tadi aku lupa. Ternyata aku tadi nunggu-nunggu nih. Kok belum ada yang masuk? Tumben-tumben. Biasanya rajin-rajin. Ternyata untung ibunya Ali tadi. Ibunya Ali bukan ya? Tadi WA. Aku salah grup kirim pesan. Makasih ya, Ali, udah diingetin. Ternyata aku salah kirim di grup yang lain. Oke, tapi untung masih nggak apa-apa sih telat. Ini telatnya nanti aku tambahin lagi. Karena yang sebenarnya kesalahan ada di Kak Didit. Jadi ya, hari ini mungkin agak sedikit molor lebih dari 5 menit dari seharusnya. Karena kemarin juga di kelas sebelumnya yang di pertemuan 17 kayak hari ini, materinya itu ada 4 soal. Dan aku lihat agak butuh waktu yang cukup banyak. Jadi aku harap untuk kelas ini nggak molor kayak kelas kemarin dan aku harap cepet sih dan benar. Oke, udah siap semuanya? Halo, udah dengar siap? Kasih jempolnya kalau udah siap. Oke, oke. Kita mulai. Malah PPT-nya mana tadi? Sebelumnya aku mau nanya, ada yang di sini ada yang bingung di oke, ada yang belum tahu perhitungan nol dan satu. Jadi kali satu bagi satu kali nol dibagi berapa? Ada yang nggak bisa? Ini aku yakin udah bisa semua sih. Jadi kelas pelajaran kelas satu 2 dan 3 kan. Nah, di perhitungan lisan di sini ya kita akan membahas itu. Jadi akan sedikit ngebut untuk menghemat waktu karena nanti di bagian 2 dan bagian 3 biar kita bisa mengalokasikan waktu ke soal tersebut. Nah, di sini ada satu kali A atau sama dengan A kali satu, jadi dibolak-balik tetap hasilnya angka itu sendiri. Contohnya ini 28 dikali satu sama dengan 28 atau dibalik 1 kali 52 hasilnya 52. Nah, pasti kalian udah paham. Kemudian ada lagi A bagi satu sama dengan A. A itu angka berapapun, contohnya ini 17 dibagi satu sama dengan 17, 83 dibagi satu sama dengan 83. Oke, ini pasti udah paham semua. Selanjutnya, A bagi A sama dengan satu. Jadi angka yang sama berapapun itu, kalau dibagi dengan angka tersebut sama dengan satu. Asalkan A tidak boleh sama dengan nol. Contoh ini, 9 dibagi 9 sama dengan satu. 35 dibagi 35 sama dengan satu juga. Oke, ini aku ngebut aja di perhitungan lisan karena menurutku kalian udah tahu. Tapi nih kalau nanti kalian sedikit bingung langsung angkat tangan atau tanya boleh. Selanjutnya 0 kali A atau A kali nol. Jadi semua angka dikali nol sama dengan pasti nol. Jadi nanti di perhitungan lisan kalau ada perhitungan panjang gitu, kemudian kalau kalian mendeteksi bahwa perhitungan terakhir itu perkalian dengan nol, udah otomatis itu semua hasilnya nol. Jadi selanjutnya nggak perlu dihitung. Contohnya ini 46 kali nol sama dengan nol, 0 kali 61 sama dengan nol. Selanjutnya 0 dibagi A itu sama dengan nol. Jadi angka nol dibagi angka berapapun, sejuta, seribu, setriliun, sampai angka yang tak terhingga, hasilnya tetap nol. Asalkan nol tidak boleh dibagi dengan nol. Contohnya ini 0 bagi 11 nol, 0 bagi 78 sama dengan nol.
Nah, gitu doang hari ini perhitungan lisannya. Ini aku agak cepat karena menurutku kalian udah sekali lagi kalian pasti udah paham perhitungan satu dan nol. Tapi nanti kalau nanya di perhitungan lisan boleh tanya ke aku. Di perhitungan lisan ini ada 30 soal, ada waktunya. Jadi kayak kemarin ada harus sedikit cepat, tapi nggak usah buru-buru banget karena waktunya sebenarnya cukup. Asalkan mengerjakan satu soal, lanjut soal lanjut. Itu jangan ditunda. Oke, aku stop share screen. Kita share screen bareng-bareng untuk kerjain di bagian satu. Nanti habis itu kita ke bagian dua yang sedikit advance atau sedikit kompleks sedikit. Sudah, Kak. Oke, tunggu temannya dulu. Wow, cepat sekali.
Oke, udah semuanya. Kalau sudah kita balik ke materi, boleh stop share screen-nya dulu. Udah terlihat semuanya? Udah kembali ke presentasi? Oke, kalau sudah kita ke tahapan utama. Di sini itu lebih banyak nanti kita main perbandingan, teman-teman. Mainnya perkalian sama bagian doang. Jadi sebenarnya simpel, tapi nanti kalau di soal cerita kemungkinan akan sedikit mengalami kebingungan, tapi kalau tahu dasarnya ini kemungkinan bisa nanti. Oke, kita mulai saja. Tugas nomor satu. Untuk membangun turret, Liam mengambil 6 kubus biru dan 2 kubus kuning. Berapa kali lebih banyak kubus biru daripada kubus kuning yang diambil Liam? Wow, ada yang jawab nih lewat chat. Belum. Hampir belum. Berapa kali biru biru kan lebih banyak daripada kuning. Nah, lebih banyaknya biru terhadap kuning itu berapa kali? Ada yang mau jawab? Oh, ada yang jawab lagi nih. 4. Hmm. Kalau jumlah, oke benar. 6. Belum. Berapa kali loh ini? Berapa kali? Kalau jumlah, berapa banyak mungkin jumlah. Tapi ini berapa kali? Jadi, berapa kali lipat kubus biru itu lebih banyak terhadap kuning? Hmm. Oke, benar Selin. 3. Selin mau jelasin ke teman-temannya gimana caranya? Oke. Mau jelasin nggak? Eh, aku jelasin deh. Hmm? Jelasin. Oke. Coba biar teman-temannya tahu gimana caranya. Aku 6 dibagi 2 hasilnya 3. Yap. Kenapa gitu? Karena kan ada ini kan berapa kali lebih banyak kubus biru daripada kubus kuning yang diambil. Hmm. Nah kan kalau diambil itu pasti berkurang ya. Hmm. Benar, benar, benar. Gitu. Hmm. Nah, itu udah hampir udah tepat sih. Nah, lebih jelasnya nih, aku ada gambar nih. Jadi yang di biru tadi jumlahnya ada berapa ini? Ada 6 kotak, 6 kotak. Kemudian yang kuning ada 2. Yang ditanyakan adalah berapa kali lebih banyak kubus biru daripada kubus kuning. Nah, biru kan lebih banyak daripada kuning. Nah, sebenarnya tinggal dibagi aja nih gambarnya ini. Nah, yang kuning biar sama dengan yang biru kan ditambahin 4. Tadi Ali benar jawabannya 4 itu kalau pertanyaan adalah berapa jumlah lebih banyaknya itu boleh. Tapi ini kali, jadi berapa kali lipat? Yang biru berapa kali lipat terhadap kuning? Oh, ternyata dia lebih banyak 3 kali lipat, yaitu 6 dibagi 2 aja, sama dengan 3. Gitu. Oke, di part ini masih ada yang bingung. Jadi kuning lebih sedikit sepertiga, kalau ada nih kalau aku boleh ngasih kata-kata sih nambahan, kuning lebih sedikit sepertiga terhadap biru atau biru lebih banyak 3 kali terhadap kuning. Nah, untuk dapat jumlah 3 atau sepertiga itu, sebenarnya simbolnya adalah yang paling banyak bagi aja yang paling sedikit. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 kali lipat kuningnya biar jadi jumlahnya kayak biru, 3 kali lipat, atau birunya biar jadi jumlahnya kayak kuning, sepertiga dibagi 3. Gitu. Jadi diksi nanti main diksi atau kata-kata berapa kali ini bakal akan muncul. Jadi diingat-ingat aja sih.
Nomor 2. Sona mengumpulkan 24 apel, Kira mengumpulkan 6 apel. Berapa kali Kira mengumpulkan apel lebih sedikit daripada Sona? Nah, ini hampir sama sih. Ada yang mau jawab? Oke, sekarang via chat ya. 4. Iya, benar. Sama benar sekali, Salin. Hasilnya adalah 4. Tinggal 24 yang paling banyak dibagi 6 sama dengan 4. Ya, jadi 4 kali lebih sedikit. Karena yang diminta adalah berapa kali Kira mengumpulkan apel lebih sedikit daripada Sona. 4 kali lebih sedikit atau ini sama dengan, kalau boleh kata-kata matematik, adalah seperempat dari Sona. Yaitu 1/4 kali 24. Nah, ini jumlah punyanya si Kira. Atau kalau dibuat kata-kata, 4 kali lebih sedikit. Ingat ada kata-kata 4 kali lebih banyak dan 4 kali lebih sedikit. Nah, untuk 4 kali lebih sedikit ini adalah kata-katanya seperempat kali Sona, atau kalau 4 kali lebih banyak itu adalah 4 kali Kira. Nah, untuk yang lebih banyak ini adalah, sebentar, 4 kali lebih banyak ini untuk misalnya yang ditanyain adalah jumlahnya Sona ini. Ini Sona adalah 4 kali lebih banyak daripada Kira, dan 4 kali lebih sedikit ini untuk menggambarkan jumlahnya si Kira terhadap Sona. Gitu. Ada yang dibingungin di kata-kata ini karena sebenarnya kalian tuh menurutku udah paham. Tapi kata-kata emang kadang sulit untuk diterjemahin ke bahasa matematik. Jadi ya harus tahu dulu aja bahasa matematikanya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini kalian diem-diem baik, kenapa ya? Besok ujian, po. Soalnya lagi musim ujian nih. Ini kenapa ada soal yang tiba-tiba ada nih soal nih? Ini ada soal lagi. Berapa kurangnya angka yang menempati tempat puluhan dibandingkan satuan? Ada yang mau jawab nggak nih? Berapa kurangnya angka puluhan dibanding angka satuan? Nah, ini kurangnya, berarti ini berhubungan dengan jumlah, bukan perkalian. Angka puluhan, angka satu terhadap angka satuan, yaitu 7, ini kurangnya berapa? Ada yang mau jawab? Cepat banget. 6. Benar, Sumeda. 6. Tinggal dikurangin aja. Yang satuan 7 dikurangin 1. Dapat 6. Jadi kata-kata berapa kurangnya, berapa lebihnya itu berhubungan dengan jumlah dan pengurangan. Tapi nanti ada berapa kali itu berhubungan dengan kelipatan atau pembagian. Itu tergantung kata-kata selanjutnya. Kalau berapa kali lebih banyak perkalian, berapa kali lebih sedikit itu pembagian, kemudian berapa kurangnya itu pengurangan, atau enggak berapa lebihnya itu penjumlahan. Jadi ada 4 diksi: lebih, kurang, kali. Nah, ini biasanya ditambah, ini nanti dikurang. Kalau ini bisa dikali atau dibagi, tergantung kali lebih banyak atau kali lebih sedikit. Jadi sebenarnya yang ditandain adalah kata-katanya saja, teman-teman. Kalau udah paham kata-katanya nanti matematikanya lancar kok. Oke, lanjut. Nah, ini nih, beda kan? Berapa kali bilangan puluhan lebih besar daripada bilangan satuan? Nah, ini kali nih. Waduh, ada yang jawab langsung. 4 kali, Sumeda. Benar. Nah, tadi kurangnya kalau ini berapa kali? Berarti kelipatan. Berhubungan dengan kelipatan. Yaitu 8 bagi 2 aja udah. Sama dengan 4. Oke, ingat diksi kali dan diksi kurang. Kita harus tahu kapan ini penjumlahan pengurangan dan kapan ini perkalian atau pembagian. Oke.
Kita lanjut. Ini diem-diem baik malah lewat chat semua. Gimana dong? Gak seru loh kalau lewat chat semua. Tuliskan semua bilangan dua angka yang jumlah satuannya dua kali bilangan puluhan. Nah, ada yang mau jawab nih. Tuliskan semua. Ini ada kata-kata gini nih. Tuliskan semua. Berarti ini nggak cukup satu nih. Bilangan dua angka yang jumlah satuannya dua kali bilangan puluhan. 20, apakah benar? Kecoret. Tidak. Bilangan jumlah satuannya dua kali bilangan puluhan. Berarti satuan kan yang belakang. Depan kan puluhan. Yang di sini tuh dua kali terhadap yang ini. Wah, benar 12 benar. Oke, kita dapat 12 dulu. Ada lagi? Ini masih ada loh nih. Karena diminta semua. Gak hanya, wow, ada benar 24 Sumeda langsung diborong tuh. 12, 24, 36, dan 48. Jadi pertama, ini ada stepnya sebenarnya. Kita pilih dulu puluhan satu, dikali 2 2. Kemudian pilih puluhan 2, dikali 2 4. Kemudian pilih puluhan 3, dikali 2 6. Kemudian pilih puluhan 4 dikali 2 8. Nah, kenapa nggak lanjut 5? 5 kalau kita kali 2 dapatnya 10. Nah, ini nggak dua angka nih. Nggak bisa. Jadi mentok cuma dapat ini doang. 12, 24, 36, dan 48. Jadi sesuai dengan kata-katanya. Kecoret lagi. Sesuai dengan kata-katanya, jumlah satuannya dua kali bilangan puluhan. Nah, ini. Ada diksi kali. Jadi ini perkalian nih. Nanti kalau kurangnya atau lebihnya itu baru penambahan atau pengurangan. Jadi ini kita harus benar-benar teliti dengan diksi atau kata-kata kali ini. Kalau kali pasti dikali sih. Oke, lanjut. Nah, ini dia. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, and then terakhir nggak mungkin 5. Jadi cuma 4 angka doang. Nomor 4. Nah, ini yang bakal sering muncul nanti di soal Algonova. Soal cerita. Banyak banget soal kayak gini. Cindy menghasilkan dua digit angka. Salah satunya lebih kecil 3 dari yang lainnya. Hasil kali bilangan-bilangan tersebut adalah 18. Angka apa yang ada di pikiran Cindy? Aku kasih clue, fokus dulu nyari angka yang bisa dikali hasilnya 18. Kalian list dulu, habis itu cari angka yang salah satunya lebih kecil daripada 3. Nah, kalau lebih kecil ini berarti jumlah nih. Kurang ini. Lebih kecil berarti lebih sedikit. Nah, ini pengurangan nanti. Pengurangan atau penjumlahan, bukan perkalian. Jadi aku saranin cari dulu angka yang bisa dikali hasilnya 18. Dua angka hasilnya 18. Siapa nih? 12. Hmm, tidak. Jadi ada dua angka nih. Dua angka hasilnya 18. Entah satuan atau puluhan. Sebenarnya ya entah satuan atau puluhan itu kalau dikali itu hasilnya 18. Tapi jumlah mereka itu selisih mereka itu adalah 3. Apa nih? 14. Sumeda benar 36. Ya gitu. Hasilnya adalah 36. Ada Sumeda mau nerangin ke teman-teman caranya gimana? 3 kali 6 kan 18. Terus Hmm, 6 kurang 3, 3. Lebih nice. kecil Kenapa 3 kamu, berarti. ya benar. Kenapa kamu milih 3 dan 6 sama dengan 18? Kenapa nggak 1 kali 18 dan 2 kali 9? Karena selisihnya bukan 3. Nice, benar sekali. Ya gitu. Jadi, pertama-tama
Dicari dulu. Nanti ada soalnya kayak gini tuh muncul banget, sering muncul. Aku saranin fokus dulu ke kali bilangan tersebut. Yang kali bilangan tersebut. Entah nanti 18, entah nanti 24. Nanti di list dulu. 18 itu 1 kali 18. Kemudian kita pilih 2, 2 kali 9. Kemudian 3 kali 6. Dah, itu doang kan? Nah, cari habis itu kalau udah dapet list angka 2 digit yang dikali ada 18, cari angka yang selisihnya itu 3. Oh, ternyata cuma ini nih. 3 dan 6. 6 minus 3 sama dengan 36. Oke. Aku saranin langsung fokus ke perkaliannya. Di list dulu angka-angkanya, kemudian baru nyari syaratnya. Lebih kecil atau berapa kali, itu nanti juga ada. Jadi bisa aja nanti angka satuannya adalah 2 kali lebih kecil gitu. 2 kali berarti ya tetap aja 3 dan 6. Karena kan 3 itu lebih kecil 2 kali terhadap 6. Itu juga bisa. Jadi kata-katanya doang yang diubah, tapi tetap fokusnya ke hasil kali bilangan dulu. Oke, ada yang tanya dulu part nomor 4 ini. Oke, kalau diam aku anggap tidak. Kita lanjut. Ya, untuk nomor 5 nih. Ini perbandingan juga sering muncul nanti. Untuk memasak satu porsi oatmeal, Nenek Farah membutuhkan 3 cangkir susu untuk 1 cangkir oatmeal. Berapa banyak cangkir susu yang dibutuhkan Nenek Farah jika dia memasak 2 cangkir oatmeal? So easy. Oh, ada yang jawab nih. 2. 2 cangkir oatmeal. Hmm, yang diminta adalah cangkir susunya. Kalau 3 itu buat 1, ya kan? Kalau oke, jabat naik. Kalau 2 itu butuh berapa? 6. Benar sebeda. Mau nerangin ke teman-temannya sebeda? Kan kalau satu cangkir itu butuh 3 cangkir susu. Kalau 2 cangkir Mm-mm. tinggal 3 tambah 3. Benar, 3 tambah 3. Atau dikali aja bisa. 3 kali 2. Gitu. Jadi ini sebenarnya perbandingan linear namanya. Jadi kalau dia satu cangkir oatmeal CO, itu dia butuh 3 cangkir susu CS. Tapi kalau dia punya 2 CO, oh ternyata yang berarti kan 2 kali lipatnya kan ya. Yang ini dikali 2, biar dapat 2, yang ini juga dikali 2. 3 kali 2 juga. Jadi dapatnya 6. Jadi langsung aja cari, misalnya nanti kalau 5 gitu, 5 cangkir oatmeal. Berarti kan ini dibagi aja, 5 kali lipatnya kan. Berarti yang atas ini juga dikali 5, 1 CO kali 5, dan yang ini juga dikali 5. Jadi dia butuh 15 cangkir susu. Kayak gini sih, analoginya kalau kita buat teh butuh 2 sendok gula, tapi kalau kita buat 2 cangkir teh butuh berapa sendok gula? Berarti kan kita buat 1 dulu dengan 2, habis itu kita buat cangkir lagi dengan 2. Berarti totalnya kan ada 4. Sebenarnya gitu sih analoginya. Ada contoh kita buat teh, dia itu butuh 2 gula, kemudian disuruh kita buat 2 teh. Berarti kan kita buat teh lagi dengan 2 gula. Nah, total aja 2 gula tambah 2 gula sama dengan 4 gula. Ini juga analoginya sama sebenarnya. Nah, ini untuk 1 kali perkalian nanti ada berapa item ya? Contoh nanti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 item bahkan. Itu sama. Nah, ini gambarannya nih. Satu bubur nih, satu bubur itu butuhnya oatmeal plus susu nih. Kemudian kalau 2
2 bubur, dia butuh 2 oatmeal dan 6 susu. 6 susu. Gitu. Bener tadi. Tinggal kali aja. Intinya di cara berpikirnya adalah kita buat dulu satu dengan ingredients-nya apa aja, yaitu dengan 3 susu. Kemudian kita buat satu lagi dengan 3 susu lagi. Berarti kan yang udah digunain adalah 3 plus 3, yaitu 6 susu. Oke. Ini kemarin di kelas yang lain tuh banyak yang diem baik, nggak nanya, tapi banyak yang zong juga. Jadi menurutku kalau misalnya kurang paham boleh tanya. Karena nanti soalnya ada bahkan ada yang 1, 2, 3, 4, 5. 4 item. Agak aneh sih 4, 3 pir, apricot. Oke, nah gitu. Ini cuma satu ya. Nah ini nanti. Ini ada lagi nih. Untuk memaksa satu porsi oatmeal, Nenek Farah membutuhkan 3 cangkir susu untuk satu cangkir oatmeal. Berapa cangkir oatmeal yang dibutuhkan Nenek Farah jika dia memasak bubur dari 15 cangkir susu? Nah, ini dibalik nih. Susunya tuh 15. Dengan susu 15, dia bisa dapat berapa oatmeal? Wow, siapa ini? Jawab cepet banget. Sumeda 5. Oke. Gimana Sumeda? Mau nerangin ke teman? Enggak. Gak mau. Nah, intinya adalah simpelnya adalah 15 bagi 3. Dah, dapatnya 5. Itu cara simpelnya. Tapi analoginya gini. Satu porsi bubur itu terdiri dari satu oatmeal dan 3 susu. Jadi ketika kita mau buat bubur oatmeal, itu adalah ada oatmeal plus susu. Jumlah oatmealnya 1, susunya 3. Nah, kemudian kalau aku punya 15 susu, aku pengen buat semuanya 3. Nah, berarti ini lebih banyak daripada 3 kan? Nah, berapa kali lipatnya? 3 berapa kali biar pas dapat 15, yaitu 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, yaitu 15 kali. Iya nggak nih? Ya, 15 kali. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 oatmeal. Atau enggak simpelnya adalah susu yang paling banyak ini 15 dibagi 3. Gitu. Intinya kayak kalian sekali lagi ini kayak kita buat menu makanan aja sih. Oh, kalau oatmeal butuhnya 3 susu. Tapi aku punya 15 susu nih, aku pengen buat semuanya deh. Oh, ternyata 15 itu kalau dibagi 3 ternyata dapat 5. Ya udah, berarti udah bisa dapat 5 porsi nih. Gitu. Oke, lanjut. Ada yang tanya dulu part ini. Untuk soal ceritanya nanti jangan dipikir dalam-dalam. Kadang malah nggak, kalau terlalu dalam memikirkan masalah itu nggak dapat penyelesaiannya. Nanti gimana ya? Pakai feeling dulu aja. Kalau feelingnya udah dapat, nanti baru deh diuji feelingnya bahwa no apa nih? Diuji feelingnya apakah benar dengan cara-cara tertentu. Jadi dibukti. Pilih dulu jawabannya, habis itu buktikan dengan perhitungan. Kalau pembuktian perhitungannya tepat, berarti jawabannya tepat. Kalau sedikit salah ya, mungkin jawabannya salah atau caranya pembuktiannya salah. Nah, oke. Tapi sebentar, sebelum ke soal selanjutnya, aku ada soal nih. Ada 4 apel, kemudian 3 kilo pir, 4 kilo juga, 1 kilo plum, dan 2 kilo aprikot. Jadi di sini ada 4 buah apel, pir,
plum, aprikot. Nah, sebenarnya ini itu adalah buah-buah yang akan dikeringkan. Jadi ada orang, kalian tahu nggak sih ada orang yang jualan buah kering, itu isinya macam-macam. Nah, di setiap paket pembelian buah kering itu ada apel, pir, plum, dan aprikot. Nah, satu satu pack satu pack tuh jumlahnya gini nih, isinya ini 4 kilo apel, 3 kilo pir, 1 kilo plum, dan 2 kilo aprikot. Nah, pertanyaannya adalah, jika ada 12 kilo aprikot, berapa total semua buahnya? Nah, ini kan kalau dua aja berarti kan kita tambah aja kan. 4, 3, 7 tambah 1, 8, tambah 2 kan 10. Berarti total 10 kilo. Tapi kalau 12 kilo aprikot, berapa tuh? Salin jawab 4. Belum, belum, belum. Totalnya berapa tuh? Jadi satu pak ini awalnya ini nih, perbandingan adalah 4 kilo, 3 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Itu isinya satu pak 10 kilo. Tapi kalau aprikotnya 12 kilo, yang lain juga bakal nyesuaiin berapa totalnya. 22, masih jauh. Ayo, ada nggak, nemu nggak caranya? 20, hmm, more, lebih dari 30, 120, kelebihan. Jadi ini perbandingan teman-teman. Ini dasarnya, intinya perbandingan dulu. Habis itu dapat kalau 12 berapa nih? 40, hampir belum. Aku kasih clue ya. Gini, caranya adalah 12 ini kamu bagi 2 kilo dulu. Biar dapat berapa kali lipat. 12 bagi 2, 6 kan? Berarti kan aprikotnya 6 kali lipat. Ya kan? Berarti kalau aprikotnya 6 kali lipat, semuanya itu 6 kali lipat. Nah, tinggal dah tambah aja dah. Nah, benar Salih. 24. Jadi intinya adalah cari dulu berapa kali lipatnya dengan cara nanti yang diketahui, contoh kalau apel ya berarti apel dibagi 4 apel gitu. Tapi ini kan aprikot 12 bagi 2 kilo yaitu 6 kali lipat. Berarti semuanya butuh juga 6 kali lipat. Plum 6 kali lipat, pir 6 kali lipat, apel 6 kali lipat. 24 ditambah 18 ditambah 6 ditambah 12 tadi. 60. Gitu. Oke? Ada yang dibingungin? Simpelnya adalah bagi aja jumlahnya, habis itu dapat perkaliannya, semua dikaliin merata. Oke, saya tidak. Ali Sumida ada yang tanyain? Oke, kalau tidak ada, oh ya, kalau tidak ada aku lanjut lagi. Ini aku mau ngasih kata-kata diksi. Misalnya, eh, soalnya tadi kemarin ada yang bingung diksi ini. Misalnya kalau ada jus gitu, 4 jus itu terdiri dari 4 jus itu per 1 air. Misalnya orang mau buat campuran jus dengan air gitu. Dan ada kata-kata 4 jus per 1 air. Nah, ini nanti biasanya ditanyain, oh berapa jumlah airnya gitu. Jadi setiap ada 4 jus itu ditambah air, 1 air. Kenapa biru dah? Ditambah 1 air. Jadi nanti kalau ada 8 jus, berarti jusnya ini ada 8 buah. Kalau 8 buah berarti di plus 1 air lagi. Kemudian tambah lagi 4 lagi, kan 8 kan dibutuhin jusnya. Plus 1 air lagi. Nah, dapat deh berarti airnya adalah 2. Nanti biasanya ada dimintain gitu.
Jadi ingat ada kata-kata 4 jus per satu air itu adalah setiap 4 jus di diikuti dengan satu air. Nah, itu nanti ada soal kayak gitu juga. Plus nanti juga ada warna juga. Ada warna hijau dicampur warna putih. Itu jadinya apa, teman-teman? Warna hijau dicampur warna putih. Jadinya hijau muda. Jadi ada warna hijau dicampur warna putih. Itu warna hijaunya akan sedikit memudat jadi hijau muda. Nah, itu nanti ada juga. Itu sedikit bingung kadang. Oke. Kalau sudah, ada yang ditanya dulu sebelum ke Algonova di soal bagian 2. Oke, kalau tidak boleh lanjut ke soal nomor 2. Buset, udah ada yang nyebut. Boleh lanjut. Selamat mengerjakan sampai 19, ini mau 18 ya. 1945 deh.
Untuk nomor 7 itu yang diminta adalah cat biru muda. Jadi jumlah cat putih dicampur cat yang biru tua. Nah, itu berapa kilo totalnya? Kan cat biru muda kan terdiri dari cat putih dan cat tua tuh. Nah, ketika dicampur, beratnya kan akumulasi dari berapa yang tua, berapa yang putih. Nah, itu intinya nyari dulu yang tuanya berapa, karena udah dapet putih. Nah, tinggal deh di total. Cari dulu yang tuanya berapa, dengan cara total yang putih dibagi total sebelumnya, kemudian dikali jumlah yang tua. Jadi 12 dibagi 4 dikali 1. Itu dapat jumlah yang tua. Kemudian di total, tuanya biru tua plus biru putih.
Yang sudah selesai boleh lanjut ke nomor 3 dan 4. Itu materinya yang kemarin. Jadi kemungkinan bisa kalian tanpa materi dari presentasi. Jadi lanjut aja ke 3 dan 4. Yang nomor 3 itu bentuknya sama, angkanya sama. Pasti gitu. Kalau bentuknya beda, angkanya beda. Cari dulu yang penjumlahan dulu, kemudian baru yang pengurangan. Itu clue-nya itu. Yang nomor 3 itu jumlahnya di diagonal, dijumlah dulu diagonalnya, habis itu baris sama kolom jumlahnya sama. Fokus ke penambahan, baru pengurangan.
Aku tambahin 10 menit teman-teman sampai 8.10. Jadi biar bisa dapat nomor 4 juga.
Halo, apakah sudah semua? Oke, boleh stop ngerjainnya teman-teman. Kita balik dulu ke kelas lagi. Yang belum selesai nanti dikerjakan setelah ini. Aku lihat tadi kurang 2 soal doang. Jadi bisa dikerjakan langsung setelah kelas. Sebelum aku tutup, ada yang mau review hari ini? Belajar apa aja kita? Wow, tidak ada ya. Oke, ntar. Ini aku ada whiteboard, bisa nggak ya kita ngeliat whiteboard? Lah, dia harus nge-reload lagi. Tadi kita udah belajar perhitungan lisan yang perkalian 1 kali 0 bagi 1 dan seterusnya. Itu menurutku simple, kalian udah bisa semua. Terus yang paling krusial adalah tadi sebenarnya yang perbandingan. Yang perbandingan itu menurutku eh, simple banget juga. Sebenarnya kalau tadi ada misalnya saat yang bisa gimana nih? Apel 1 kilo, bukan, ya bukan apel ya. Contoh soal nih, apel 1 kilo, apel kemudian jeruk 2 kilo. Semisal kalau jeruknya yang diminta adalah 6 kilo, berapa yang dibutuhin apelnya? Nah, sebenarnya simpelnya adalah yang ditanyakan ini 6 bagi aja jumlah jeruk awalnya. Yaitu 6 dibagi 2, habis itu dikali 1 kilo. Jadi nanti dapat nih jumlah apelnya. Jadi 3 kali 1. Jadi dibutuhin adalah 3 kilo apel. Jadi simpelnya adalah bagi aja hasilnya, yang hasil ini dibagi 2 jumlah yang sebelumnya dikali yang ditanyain, yaitu apelnya. Nah ini perbandingannya sebenarnya kayak gini terus. Walaupun nanti jumlahnya banyak banget, ada apel, anggur. Nah itu pertama bagi aja yang diketahui, kemudian dibagi sebelumnya dikali yang ingin ditanyakan jumlahnya. Itu simpelnya itu sih. Yang lainnya aku rasa materi-materi yang sebelumnya. Jadi bisa harus. Tadi aku lihat udah bisa semua di part 3 dan 4. Yang nomor 2 doang. Aku saranin bisa diulangin lagi buat belajar lagi. Oke, suka kalian Roblox ya? Suka gambar ya kalian ya? Semua orang kayak suka gambar deh. Oke, sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu. Keren banget, aku juga baru tahu kayak gini. Ada yang mau ditanya dulu sebelum aku tutup? Tidak. Oke, kalau tidak aku tutup ini whiteboardnya boleh. Nanti kalau gambar buat sendiri bisa nih. Kalian buat zoom sendiri terus coret-coret aja bisa sih. Oke, aku tutup zoomnya ini ya. Jadi, oke, kalau tidak ada yang tanyain, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih telah hadir. Kita udah molor 18 menit lebih. Jadi ya, terima kasih telah hadir. Jangan lupa belajar yang besok ada ujian dan seterusnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.